Ini cerita dialamin langsung sama temen gue. Oke. Bahkan kejadian ini tuh belum lama, sekitar 2 tahunan lalu lah. Nah, kejadiannya dia alamin setelah dia nguburin kerabat terdekatnya. Jadi temen gue namanya Ilham. Dia deket banget sama omnya. Omnya tuh bisa dibilang jadi sosok pengganti ayahnya lah, Oh, karena ayahnya udah meninggal. oke. Nah, karena dia dekat banget sama omnya ini, jadi apapun yang dia alamin, dia selalu cerita ke omnya. Sampai ada kejadian yang bener-bener membuat temen gue ini terpukul banget. Yaitu kejadian 2 tahun lalu, pas omnya meninggal. Kejadian itu tuh membuat dia ngerasa kalau misalnya dia jadi nggak punya siapa-siapa gitu loh di kehidupannya. Sampai pada akhirnya pas temen gue si Ilham ini ikut nguburin omnya di Menteng Pulo, kalau nggak salah gue kuburannya. Dia sampai turun ke bawah buat nguburin omnya gitu loh, masuk ke liang lahatnya gitu. Iya. Setelah dari kuburan pun dia tuh di jalan berdua sama nyokapnya nggak berhenti nangis gitu loh, Iya. saking dia sedihnya omnya meninggal. Nah, sesampainya di rumah, dia tuh tinggal berdua sama nyokapnya doang, by the way. Setelah sampai rumah, nyokapnya tuh langsung ngingetin buat jangan lupa mandi. Karena lo tahu kan, banyak orang yang bilang pamali banget kalau misalnya lo abis dari kuburan, apalagi nguburin orang, terus nyampe rumah lo nggak langsung mandi. Iya. Ya, gue pernah denger sih. Nah, nyokapnya ingetin lah, ingetin Ilham buat mandi. Nah, karena Ilham itu bener-bener masih sedih banget perasaannya, jadi tuh dia langsung pengen masuk ke kamar dan gak dengerin kata nyokapnya gitu loh. Nah, pas nyokapnya ngomong, dia cuman iya mah, tutup langsung tuh pintunya. Jadi dia udah nggak mandi tuh setelah dia dari kuburan. Di kamar tuh dia cuman ngurung diri aja. Disuruh makan sama nyokapnya dia nggak mau, disuruh mandi sama nyokapnya dia nggak mau. Nah, sampai akhirnya sekitar jam setengah 10, jam 10-an, si Ilham nih ketiduran lah. Nah, waktu dia tidur itu, dia mimpi ada di liang lahat bareng sama omnya yang dikuburin tadi. Tadi siang ini. Iya. Dia dikuburin bareng sama omnya di satu liang lahat yang sama. Omnya udah meninggal, tapi dianya masih bangun. Dia nggak bisa kemana-mana di dalam liang lahat itu. Nah, dia ngeliat dengan jelas banget omnya itu udah dibungkus sama kain kafan. Dan di dalam kuburan itu, omnya mukanya udah hancur berantakan. Omnya berdarah-darah. Dan di seluruh mukanya, omnya tuh dibelatungin. Oke. Di mimpi itu juga, Ilham ngeliat omnya merintih kesakitan. Kayak ibaratnya di mimpi itu tuh dia ngelihat omnya kayak dapet siksa kubur gitu loh. Nah, karena di mimpi itu bener-bener dia kayak kaget banget, dia kebangun lah langsung. Iya. Nah, pas dia kebangun, ya dia bener-bener takut. Dia di kasur tuh diem aja, dan dia keinget omongan nyokapnya. Kayak dia mikir, iya kali ya, apa karena gua habis dari kuburan gua nggak mandi. Makanya dia langsung kayak throwback ke belakang gitu loh, alasan kenapa dia mimpi kayak gini dengan omongan nyokapnya yang tadi. Nah, karena dia masih panik, dia nggak langsung mandi tuh. Dia nenangin diri dia dulu, dia tiduran lagi, dan pas dia lagi merem, dia dengar dengan jelas banget di kasur sebelah kanan dia dengar ada kayak suara cowok minta tolong, merintih minta tolong gitu loh. Dari sebelah dia. Iya, dari kasur sebelah dia. Oke. Dia dengar suaranya, tolong. Kayak bener-bener orang merintih kesakitan, dan suaranya tuh jelas banget loh, Chef B, di sebelah kuping kanan dia. Nah, pas dia nengok ke kanan, ternyata yang dia lihat adalah ada pocong tiduran di sebelah dia dengan mukanya hancur berantakan, berdarah-darah, dan sekujur badannya itu dibelatungin. Dan pocongnya itu adalah pocong omnya. Si omnya sendiri itu. Si omnya sendiri itu. Bangsat. Lo bayangin deh, ya mungkin
bener kali sama orang-orang bilang pamali kalau misalnya lo habis dari kuburan Nggak mandi. nggak mandi. Jadi ya jelas akibatnya lo akan diikutin sama penunggu-penunggu kuburan yang udah lo datengin itu. Dan bener juga kan, setelah Ilham nggak mandi, Dia diikutin. dia diikutin sama sosok omnya yang persis banget dia lihat kayak di mimpi itu. Mungkin di kalangan pendaki udah pada tahu kali ya kalau misalnya ada pamali di mana kalau lu mau pipis di daerah pendakian lu tuh lu harus ngomong permisi. Ya kalau enggak lu harus terima konsekuensinya gitu loh kalau mereka si penunggu-penunggu itu tuh marah sama lu. Iya benar. Kan. Nah, berhubungan sama pamali itu tuh gue ada cerita sebenarnya. Bukan gue sih yang ngalamin, cuman ini teman gue namanya Iqbal. Oke. Jadi kejadiannya tuh di tahun 2019 sekitar bulan Februari atau Maret. Teman gue si Iqbal nih dia mau ngedaki Gunung Lawu sama bokapnya. Lawu di mana dia? Gunung Lawu tuh sekitaran Jawa Tengah lah, deket Solo. Oke. Nah, si Gunung Lawu ini background story-nya tuh termasuk gunung yang tertinggi nomor 6 di Jawa, tapi dia terangker nomor 1. Oke. Kenapa? Karena sejarahnya tuh si Gunung Lawu ini tempat perangnya kerajaan Majapahit sama kerajaan Kediri. Jadi mistis, cukup mistis lah si gunung ini. Nah, si Iqbal ini ngedaki bareng bokapnya berdua. Itu lewat Candi Ceto. Jadi mereka sampai sana jam 8, mereka foto-foto bentar segala macem. Akhirnya mereka mulai ngedaki itu jam 9 pagi. Nah, perjalanan untuk ngedaki gunung, BTW mereka ngelintas. Jadi kayak kalau ngelintas tuh lo dari titik A ke puncak, terus lo turun di jalur yang lain. Oke. Nah, untuk lu naik ke atas tuh butuh waktu sekitar 6 jam kalau lu beneran gak berhenti-berhenti. Kalau lu cepat gitu, itu 6 jam. Cuman di sini karena Iqbal nyantai, berhenti-berhenti dan segala macem, mulai naik jam 9 pagi, dia baru nyampe tuh sekitaran maghrib. Oke. Tapi di situ dia belum nyampe puncaknya, dia baru nyampe pos 5 yang mana kalau nggak salah pos 5 tuh deket sama puncak, cuman belum nyampe puncak. Oh, oke. Nah, di situ ada kawasan perkemahan gitu. Akhirnya Iqbal dan bokapnya tuh bangun tenda di situ buat istirahat malamnya. Akhirnya di maghrib itu mereka bangun tenda. Pas banget setelah ngebangun tenda itu hujan deras. Makanya yang tadinya habis bangun tenda mereka mau masak nggak jadi. Akhirnya ya udah mereka minum kopi aja. Mereka ngobrol-ngobrol sampai jam 8-an tuh bokapnya tidur pules. Jam 8 malam. Oke. Jam 8 malam bokapnya tidur udah pules, tapi Iqbal nggak bisa tidur. Akhirnya ya udah dia tiduran aja. Dia nyoba tidur tapi nggak bisa. Akhirnya ya udah dia nulis jurnal sama baca buku aja Di dalam tendanya itu. di dalam tenda itu. Oke. Di situ posisinya sebenarnya di luar tuh masih ramai juga orang-orang. Oh, masih ada orang juga Masih yang masih mendaki. iya, masih banyak orang yang ngedaki. Pokoknya masih banyak suara-suara orang lah ngobrol-ngobrol segala macam tuh banyak. Ya udah akhirnya dia lanjutin terus sampai sekitar jam 12-an. Nah, di jam 12-an ini dia kebelet pipis. Akhirnya Iqbal keluar, dia ke dekat pohon gede di dekat tendanya. Terus dia langsung pipis. Nah, di sini begonya dia nggak ngomong permisi. Dia langsung pipis, udah kelar, dia langsung masuk ke tendanya dia. Terus dia lanjut lagi tuh baca buku sama nulis jurnal sampai sekitaran jam 1. Di situ udah sepi banget, nggak ada suara apa-apa. Oke. Tiba-tiba dalam kesunyian itu Iqbal dengar ada suara lonceng kuda sama roda andong. Dari jauh suaranya ngedeket, lama-lama ngedeket terus sampai ke deket tendanya dia, dan dia ngerasa suaranya tuh ngiterin tendanya dia. Oke. Aneh banget kan. Di situ Iqbal deg-degan, dia mulai panik, tapi dia nggak berani keluar. Gak lama dari situ suaranya hilang. Oke. Udah Iqbal mulai agak tenang, dia mau coba tidur. Pas dia mau coba tidur, ada keanehan lagi nih. Apa deh? Dia dengar suara tendanya tuh kayak gimana, kayak gini nih. Oke, Anjir. ngerti. Apa digaruk? Iya, kayak disentuh-sentuh gitu lah pakai jari. Dikorek-korek, dimainin gitulah dari luar. Ganggu banget. Cuman karena kayak oh ini cukup make sense gitu loh. Mungkin orang iseng segala macam, ya udah akhirnya Iqbal berani keluar, dia cek di luar ada apa. Ternyata pas dia keluar dia nggak ngeliat apa-apa. Nggak ada siapa-siapa dan sunyi banget di situ. Ya udah akhirnya dia masuk lagi, dia tutup tendanya. Dia mau coba tidur. Nggak lama setelah itu suaranya ada lagi. Makin kenceng tuh suaranya. Nah, makin panik kan Iqbal dengar suara kayak gitu. Bokapnya nggak kebangun deh pas ada suara kayak gitu. Enggak, Moy. Bokapnya tuh pules banget tidurnya. Sedangkan Iqbal nggak bisa tidur sama sekali. Di situ dia mulai panik. Karena yang pertama tadi dia udah keluar dan dia ngeliat gak ada siapa-siapa kan. Karena kepanikan itu, ya dia mulai baca-baca doa, baca ayat kursi dan segala doa-doa yang dia tahu lah. Dan suara itu tuh tetap ada, nggak berhenti-berhenti. Suara kayak ada orang nyentuh tendanya dia gitu. Akhirnya dia mutusin buat ngecek untuk kedua kalinya. Sebelum dia keluar tenda, dia baca bismillah dulu. Dia buka tendanya,
dia keluarin palanya keluar. Di situ dia ngeliat seorang nenek-nenek pakai baju Jawa, pakai selendang, dan nenek ini ngebongkok. Oke. Di saat Iqbal ngelihat si sosok nenek-nenek ini, posisinya jari si nenek ini masih nyentuh tendanya Iqbal. Anjir. Sampai akhirnya si nenek ini nengok pelan-pelan ke arah Iqbal, dan akhirnya sosok nenek ini bilang, "Nuwun sewu." Anjing. Gue merinding ya. Di situ Iqbal langsung masuk ke dalam tenda. Dia buru-buru tidur sampai besok paginya udah pagi. Sekitar jam 9-an tuh mereka mulai ngedaki lagi ke puncak. Nah, sebelum mereka ke puncak tuh Iqbal sempet sama bokapnya tuh berhenti di kayak tempat makan gitu. Namanya Warung Boiem kalau nggak salah. Di situ tiba-tiba Iqbal disamperin sama seseorang cowok, dan out of nowhere si orang ini ngomong ke Iqbal, "Mas, saya tahu tadi malam Mas habis ngeliat sesuatu kan?" Di situ Iqbal kaget. Tapi ya karena mungkin si orang ini tahu apa yang kejadian sama Iqbal tadi malam, akhirnya udahlah Iqbal ceritain tentang apa yang dialami tadi malam. Ya akhirnya Iqbal tahu dari si orang ini kalau memang kejadian tadi malam tuh akibat dia yang pipis di sebuah pohon tanpa bilang permisi. Itu konsekuensi dari ya dalam tanda kutip kesalahan Iqbal lah, Iya. akibat dia nggak sopan dan segala macem. Nah dari situ si orang ini ngomong, "Ya udah Mas, buru-buru turun aja dari gunung. Kalau bisa pulangnya sebelum matahari terbenam ya. Jadi pas gelap Mas udah nggak ada di sini." Ya udah tuh akhirnya setelah dikasih tahu kayak gitu, Iqbal ngomong ke bokapnya dan bokapnya setuju. Akhirnya mereka naik ke puncak, dan gak lama setelah itu mereka langsung turun ke bawah. Dari puncak tuh sekitar jam 12. Karena turun tuh makan waktu 6 jam, akhirnya ya udah mereka turun ke bawah. Nah, pas banget maghrib mereka tuh nyampe di bawah. Dan untungnya ya selama perjalanan turun tuh Iqbal nggak ngerasa apa-apa, nggak ngeliat apa-apa lah segala macam. Akhirnya mereka balik ke hotel. Udah sampai di hotel, Iqbal cukup lega lah. Dia ngerasa kayak, "Oh, udah gue udah terlepas dari pengalaman mistis kayak gitu, gue udah kapok segala macem." Akhirnya pas di hotel itu dia mandi, terus dia bersih-bersih, dia pipis. Pas lagi pipis, dia dengar suara, "Nuwun sewu." Anjing. Lagi, dengar suara lagi. Betul. Pas dia lagi pipis. Berarti itu teman lu si Iqbal diikutin dong sama nenek-nenek itu dari atas. Nah iya, mungkin itu konsekuensi dari pamali lu pipis nggak permisi gitu loh. Kayak lu nggak cuma digangguin pas lu di sana aja, tapi bisa jadi benar yang lu bilang, Chef. Bisa aja lu diikutin sampai rumah lu.